Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, jadilah kamu hamba Tuhan kamu, perhambakan dirimu. Nah, hamba itu cirinya apa? Satu, dia kerjakan perintah tuannya meskipun memberatkannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga agar menggembirakan tuannya. Yang kedua, dia tinggalkan semua larangan tuannya walaupun itu hobi dan kebiasaannya. Yang ketiga, dia rela menerima apapun kebijakan tuannya asalkan tidak ditinggalkan oleh tuannya, tidak diusir dari sisi tuannya. Ketika kita sudah ditentukan menjadi hamba Allah, maka seluruh kehidupan kita ini harus mencerminkan penghambaan. Mulai dari bicara, makan, minum, tidur, berumah tangga, berjalan, lari, dan lain sebagainya, berusaha, semuanya wajib bernilai penghambaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali indahnya Ramadan kembali menyapa di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda. Saya akan menyapa terlebih dahulu adik-adik yang ada di sini dan juga para jamaah yang di sini. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya juga akan menyapa guru-guru kita yang ada di sini. Alhamdulillah. Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah sehat? Alhamdulillah Ustaz, barakallah. Sahabat UAS Yai Syarif, Assalamualaikum, sehat Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Pemirsa, kita mengetahui kalau kita sedang berjalan di jalan raya, ini kita tidak bisa sembarangan, selalu ada rambu-rambunya. Ketika ada lampu merah, kita harus berhenti. Ketika ada lampu hijau, baru kita jalan. Di dalam jalan pun ada markanya, tidak boleh sembarangan ambil kanan dan juga ambil kiri. Itulah dalam menjalani kehidupan kita juga tidak boleh sembarangan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Semua perbuatan akan dihisap. Kami persilakan terlebih dahulu segmen satu ini Yai Syarif untuk memberikan pemaparannya. Fadal, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Abdul Somad serta Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jika kita masuk di keraton, sebuah keraton, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berjalannya ngesot. Mereka bukan orang-orang setruk, sehat, bahkan datangnya ada yang lari, ada yang datangnya pakai ngontel. Kenapa dia ngesrot? Kalau ditanya dia akan berkata, di hadapan Kanjeng Sinuwun harus seperti ini. Pakaian mereka hanya kemben-kemben saja, bukan mereka tidak orang kaya. Mereka orang kaya juga. Ada yang punya batik, punya blue jean dan sebagainya. Tetapi kenapa di situ kemudian menggunakan pakaian kemben di hadapan Kanjeng Sinuwun seperti ini? Berapa gaji mereka? Tidak besar-besar amat. Bahkan mereka dengan gaji yang kecil sudah gembira. Yang luar biasa itu ada orang yang pernah dipanggil sama Kanjeng Sinuwun ke kamar pribadinya, keluar tuh dengan wajah ceria. Wah, aku diaturi Kanjeng Sinuwun, wis marem atuh iki. Kamu diparingi apa? Enggak, suruh ngelap sepatunya. Suruh ngelap sepatunya, seneng. Kenapa? Karena yang dilap itu sepatunya Kanjeng Sinuwun. Pertanyaan kita, siapa mereka itu? Orang yang slot, pakaiannya cuma kembentok, kemudian gembira suruh ngelap, gaji kecil juga rela. Bahkan lagunya juga mungkin tidak sesuai dengan lagu kita. Kita senang yang dangdut, senang yang jazz. Dia lagunya pakemnya kayak itu aja. Tapi semua karena kesannya Kanjeng Sinuwun. Kalau ditanya siapa mereka? Mereka adalah abdi dalem. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, jadilah kamu hamba Tuhan kamu. Ini terjemahannya kita kadang-kadang sembahlah Tuhan kamu. Bukan. Jadilah dirimu hamba di hadapan Tuhan kamu, perhambakan dirimu. Nah, hamba itu cirinya apa? Satu, dia kerjakan perintah tuannya meskipun memberatkannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga agar menggembirakan tuannya.
Yang kedua, dia tinggalkan semua larangan Tuhannya walaupun itu hobi dan kebiasaannya. Yang ketiga, dia rela menerima apapun kebijakan Tuhannya asalkan tidak ditinggalkan oleh Tuhannya, tidak diusir dari sisi Tuhannya. Nah, ini paling tidak 3 atau 4 ciri-ciri ini, hamba. Ketika kita sudah ditentukan menjadi hamba Allah, maka seluruh kehidupan kita ini harus mencerminkan penghambaan. Hamba. Semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah, penghambaan. Mulai dari bicara, makan, minum, tidur, berumah tangga, berjalan, lari, dan lain sebagainya, berusaha, semuanya wajib bernilai penghambaan. Nah, maka Allah melengkapi ini karyawan-karyawan kita dan lahan-lahan bisnis kita. Tangan ini adalah lahan penghambaan yang bisa mendatangkan banyak pahala. Mata, mulut, hidung, telinga, kaki, farji, semua badan kita ini adalah lahan bisnis pahala di hadapan Allah. Semua bisa mendatangkan pahala. Dan nanti pada hari kiamat, semua karyawan kita atau lahan bisnis ini akan dihitung, akan dihisab kira-kira begitu. Berapa sih perolehan tanganmu itu plus minusnya, berapa perolehan matamu plus minusnya, berapa perolehan mulutmu, telingamu, hidungmu, dan sebagainya, itu akan dihitung semua di hadapan Allah. Saya kadang bertanya, jangan-jangan kalau kita dihitung nanti hari kiamat, tangan kita tidak masuk surga. Kita pretelin satu persatu. Berapa sih keuntungan pahala kita? Tangan kita mana pahalanya? Mungkin sedikit kita pahala. Karena kebanyakan tangan kita main handphone, WA untuk hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Kalau ada orang yang menfitnah lawan politik kita, wah kita dukung betul. Dan kita share. Kita lupa ini nanti panen dosa nggak terhitung. Sebaliknya kalau misalnya dapat doa yang mustajab disimpan sendiri. Untuk sendiri gitu kan. Wah ini doa untuk bikin kekayaan. Karena saya ini kebagian saya ada dibully di Facebook, Syarif Rahmat menggandakan uang. Ada juga itu. Ada uang gaib juga. Orang gaib nanti di alam gaib saya bilang. Tapi saya tidak marahin mereka, tidak lawan mereka, mungkin pahala saya ada di situ. Kan? Berapa pahala mata kita? Kira-kira kalau hari ini mata kita diambil, dipisahkan, kira-kira kalau didaftarkan itu masuk surga apa neraka? Saya nggak minta jawaban, tapi dari cara mengedip ibu-ibu yang datang di tempat ini mungkin tidak jauh dengan saya. Saya kok lebih senang melihat orang-orang yang cantik-cantik daripada orang tua sendiri. Lama-lama dilihat kan. Ini pun mungkin kalau tidak kelihatan orang lain, mungkin saya akan menggemari melihat satu persatu dengan awetnya kita. Lahan pahala ini banjir. Begitu dikalkulasikan, maka dosa mata jauh lebih baik daripada pahalanya. Mulut kita, Masya Allah. Kalau baca Quran itu kadang-kadang salah-salah bacaannya, kurang-kurang fasih lah. Ikhfa, idgham, idghamnya masih salah. Tapi kalau ngomongin orang itu, hampir rata-rata ibu di kampung saya itu fasih. Tapi kalau ibu-ibu yang seragamnya, saya belum yakin lunas atau belum nih. Yakin sudah lunas semua lah ya. Insya Allah berbeda dengan mereka. Di kampung-kampung itu kalau ngomongin, di pengajian saja ngomongin orang lebih banyak daripada baca Qur'annya. Kalau ibu-ibu kita tidak pernah lah ya. Jarang-jarang lah baca Qur'an banyak ngomongin orangnya kan. Itu. Begitu dikalkulasi mulut kita, ini yang kita ngomongin badan kita sendiri ya Bu ya, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu insya Allah ya nggak jauh lah. Begitu dikalkulasi nanti dihisap oleh Allah, kayaknya mulut kita ini pantas masuk neraka. Jika mulutnya pantas masuk neraka, tangannya pantas masuk neraka, kaki, hidung, mata, farji pantas masuk neraka, mau di mana kita? Maka mulai sekarang ayo kita mulai, ini kambing-kambing kita rawat yang baik. Ini sapi-sapi kita rawat yang baik. Sebab berarti kalau tangan piaraan kita, mulut piaraan kita itu kemudian ngacak-ngacak kebun orang, yang kena adalah pemiliknya, kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Satu, jadi introspeksi dan juga muhasabah tersendiri bagi kita semuanya apa yang disampaikan Yai Syarif tadi. Nanti di segmen kedua, Ustaz Abu Somad akan memberikan pemaparannya lebih dalam lagi bagaimana semuanya amalan-amalan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi, tetap indahnya Ramadan. Sholat kita dengan sholatnya Nabi dan sahabat Nabi itu sama apa nggak sama? Sama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasanya sama apa nggak sama? Sama, 29 hari atau 30 hari. Lalu kemudian bayar zakatnya sama, nisabnya juga. Hajinya sama, umrahnya sama. Terus yang beda itu di mana? Bedanya itu adalah rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Di situ letak perbedaan. Kenapa Nabi itu beristighfar? Wallahi demi Allah,
Inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Dosa Nabi itu apa? Karena kita nganggap yang namanya dosa itu minum khamar, berjudi, berzina. Mereka menganggap dosa itu apa? Lalai sedikit saja, sedetik saja. Maka ada ungkapan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik pemirsa, Masya Allah, Tabarakallah, kembali di Indahnya Ramadan. Di segmen kedua ini kita akan memperdalam materi kita yang menarik sekali. UAS akan menyampaikan perkara-perkara apa saja yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat, matta'anallahu bituli umurihi. Amin. Panjang umur beliau, berkah ilmunya untuk kita semua. Amin. Ustaz Sofyan sehat senantiasa. Adik-adik, ibu-ibu, hadirin semua jamaah yang ada di rumah menantikan saat-saat yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita selalu istiqomah insyaallah. Amin. Sholat kita dengan sholatnya Nabi dan sahabat Nabi itu sama apa enggak sama? Sama. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasanya sama apa enggak sama? Sama. 29 hari atau 30 hari. Lalu kemudian bayar zakatnya sama. Nisabnya juga. Hajinya sama, umrohnya sama. Terus yang beda itu di mana? Bedanya itu adalah rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Di situ letak perbedaan. Takut mereka itu lebih. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa kita ini puasa-puasa terus? Lihat ujung ayatnya. La'allakum tattaqun. Supaya muncul dalam hati itu rasa takut. Jadi kalau kita baca bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama lahirnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau tinggal di Kufah. Nama populernya sampai di tempat kita Imam Hanafi. Beliau suatu ketika di bawah panas terik. Sementara di samping itu ada pohon rindang. Lalu orang bertanya, Imam Hanafi, kenapa engkau kena panas? Kan di samping ada pohon yang rindang. Bernaung saja di bawah pohon itu kan teduh tenang. Kata Imam Hanafi, orang yang punya pohon ini ngutang ke saya. Terus, ya kalau ngutang orang itu, berarti dia bernaung di situ ngambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ngambil manfaat dari pinjaman berarti riba. Enggak mau bernaung di bawah pohon hanya. Padahal kalau dia bernaung di situ, emang yang punya pohon rugi? Enggak. Tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, jangankan bernaung, pohonnya kita potong. Kita bawa pulang, yang punya marah, kenapa dipotong? Kamu ngutang kan sama saya? Bolak-balik ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, nangis, i'tikaf. Tapi takutnya itu yang perlu ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, pegangan ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf, bercerita tentang orang, sholatnya lengkap, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, tapi hisabnya lama sekali di akhirat. Gara-gara apa? Ternyata dia pulang dari kenduri, kondangan, makan daging, dagingnya nyangkut. Nggak sabar sampai pulang ke rumah, itu kan nyangkut, mengganggu sekali. Lalu kemudian di tengah perjalanan, dia ambil ranting kayu yang tumbuh di depan rumah tetangga. Alhamdulillah, lepas masalah. Ternyata itu di akhirat menjadi penghalang, hisabnya lama sekali. Jadi kalau ranting kayu di depan, kira-kira yang punya rumah rugi nggak ranting itu diambil? Enggak, itu sampah. Tapi begitulah lamanya. Kita, berapa bunga mawar tetangga yang sudah habis?
Bukan cuma ranting, sama pot-potnya sekalian. Ah, nggak apa-apa kok, orang cuman gini aja. Makanya sahabat itu mengatakan, ada perbuatan-perbuatan yang kamu anggap sepele, kamu anggap itu sebesar ujung rambut, tapi kami dulu di zaman Nabi menganggapnya itu sebesar bukit Uhud. Kita nyepelekan, ini dosa. Ah, insya Allah istighfar 3 kali selesai. Meremeh-temehkan. Ingat, orang terpleset biasanya karena kerikil kecil. Orang jatuh biasanya kena kulit pisang. Orang biasanya terjatuh karena lubang kecil. Kalau ada sumur besar, dia akan hati-hati. Ingat, yang hari ini kerikil, yang kita anggap sepele kecil-kecil, itu akan menjadi bukit besar menghalang kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab. Karena kampungnya itu di dekat Sungai Rokan, dikenal dengan nama Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau mendapatkan tarekat Naqsabandiyah dari ulama besar di Jabal Abi Qubais namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi mendapatkan itu dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Syekh Sulaiman Al-Qarimi mendapatkan itu dari Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi mendapatkan itu dari Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi. Maka disebut tarekat itu Khalidiyah karena nama Syekh Khalid ini. Terus ke atas Ustaz, nggak ingat lagi. Lalu kemudian beliau itu dalam fotonya yang tersimpan, nanti bisa dicek di internet, Syekh Abdul Wahab Rokan, kepalanya itu di atas setelah pakai peci begini, ditutup pakai kain. Ada orang nanya saya, Ustadz kenapa beliau kepalanya ditutup pakai kain? Saya bilang mungkin biar supaya matanya jangan lihat kanan kiri. Karena mereka warak menjaga. Lalu kata khalifah ini, bukan itu Ustadz. Apa jawabannya? Karena kalau beliau lewat di suatu jalan atau lagi pergi ke masjid, lalu kemudian lewat di depan rumah orang, di depan rumah orang itu banyak pohon kayu dan ada cahaya matahari, dia tidak mau dihisap karena sudah numpang bayang-bayang pohon kayu. Lama saya merenung, sudah berapa pohon kayu yang saya lewati, dan berapa bayang-bayang menaungi saya, dan berapa rumah tempat saya minta maaf. Ya Allah, betapa. Makanya kalau ada orang mempermasalahkan, kenapa Nabi itu beristighfar? Wallahi demi Allah, inni astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan minta ampun kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Dosa Nabi itu apa? Karena kita nganggap yang namanya dosa itu minum khamar, berjudi, berzina. Mereka menganggap dosa itu apa? Lalai sedikit saja, sedetik saja. Maka ada ungkapan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Yang kita anggap perbuatan baik, tapi bagi mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, itu merupakan perbuatan yang sangat besar hisabnya nanti di akhirat. Insya Allah kita semua diselamatkan itu. Amin, amin. Dengan pendidikan Ramadan ini, ada seorang wali Allah namanya Imam Ibrahim bin Adham. Dia langkahkan kakinya pertama, langkah kaki kedua, dia mundur lagi. Temannya sebelah nanya, kenapa kamu mundur lagi wahai imam? Pada saat kulangkahkan kaki pertama, aku tahu tujuannya untuk apa. Pada saat kulangkahkan yang kedua, aku tidak tahu, maka aku khawatir nanti aku dihisab dan aku tidak bisa menjawabnya di hadapan Allah SWT. Bagaimana dengan kita sekarang ketika ditanya, mau kemana? Enggak tahu ini kemana arah kaki melangkah. Enggak jelas tujuan hidupnya. Maka mereka begitu memperhatikan. Imam Ibrahim bin Adham punya karamah yang luar biasa. Kalau Nabi ada mukjizat, kalau wali Allah itu ada karamahnya. Beliau bisa sholat maghrib di Masjidil Haram, sholat isya-nya nanti bisa di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya suatu malam nggak bisa melakukan itu. Lama dia muhasabah merenung. Apa yang menyebabkan ini? Dosa nggak ada. Lama-lama Allah pertemukan, berikan ilham. Rupanya tadi dia pergi ke pasar, biasa beli kurma satu tumpuk itu 7. Hari itu dia membeli kurma isinya 8. Yang menjual itu salah ngitung. Yang salah bukan dia. Yang salah jual. Sekecil itu pun ada efeknya. Hilang karomahnya gara-gara itu. Gimana nih Pak Ustadz? Kok hilang hafalan saya? Bukan cuma satu yang termakan. 1 kotak kita makan. Mereka itu amat sangat halus.
pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah mengangkat derajat mereka. Hari ini kita menyepelekan, meremehkan, maka sampai saatnya nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Tapi ada orang yang memang wara, menjaga diri. Tapi ada yang mutawarri, pura-pura wara. Ini orang-orang yang wara, memang menjaga diri, nunduk aja. Yang satu ini mutawarri, lagi kondangan. Kebetulan yang nuangkan air minumnya itu jariyah, seorang hamba sahaya perempuan. Dia nuangkan air. Yang wara ini nunduk semua. Yang mutawarri ngomong, kamu nih katanya orang-orang wara, menjaga diri, nggak mau ngelihat perempuan. Kenapa kamu mau minum padahal yang nuangkan air ini perempuan? Lalu mereka semua ngomong, kami sudah lama minum di sini, nggak tahu kalau yang nuangkan ini perempuan. Kamu kok tahu? Ternyata yang pura-wara ini ngelihat. Mereka nggak pernah ngelihat itu, nggak pernah memperhatikan itu. Begitulah mereka halusnya pandangannya. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik jadi takut lalu ke gua semua. Kita tetap hidup dengan kehidupan kita sekarang. Kita tetap di zaman kita sekarang, tapi kita menjaga sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya termasuk orang yang suka membaca biografi ulama dulu untuk mengukur bayang-bayang. Supaya kita merasa kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang pelaku dosa, kita menyangka kita ini udah penghuni surga. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh ini, kita ini orang yang sangat jauh. Maka kalau ada berani berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku surga kepada bersama mereka. Malu nggak kita? Mungkin mereka kalau dekat maksud Allah. Demikian Ustaz. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi-lagi kita diingatkan kembali oleh guru kita UAS. Kita diingatkan, dikisahkan kembali betapa hati-hatinya para ulama salafus saleh terdahulu. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, semuanya akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita akan lanjutkan usai jeda. Kita sahur lagi. Silakan Yai, silakan Ustaz. Tidaklah satu kenikmatan Allah berikan kecuali dia punya hak. Hak syukur dan intifa yang benar. Syukur itu isinya apa? Satu, ada rasa gembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ada rasa gembira dalam hati. Yang kedua, ada ungkapan terima kasih kepada sang pemberi. Dan yang ketiga, ada porsi orang-orang yang harus diberi. Siapa yang paling panjang hisabnya? Yang paling banyak menerima anugerahnya. Itu aja. Makanya nanti ada keterangan dalam hadis, jarak antara orang kaya dengan orang miskin itu hisabnya 500 tahun. Kalau saya tanya ibu-ibu dimanapun jawabannya sama. Hisabnya mau lama, mau sebentar. Mau sebentar. Mau kaya, mau miskin. Mau kaya. Terbalik. Semakin banyak anugerah yang Allah berikan, semakin panjang hisabnya. Karena apa? Namanya anugerah itu, baiknya dihisab, salahnya diazab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, kembali di indahnya Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita tadi telah menjelaskan betapa para ulama-ulama terdahulu sangat hati-hati dengan hal yang sekecil apapun, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya persilahkan kepada para jamaah yang di sini, ada dari Universitas Tazkiyah dan juga ibu-ibu yang jauh-jauh dari Maluku ini, Mas Allah. Silakan, siapa yang mau tanya? Yang terlebih dulu, oke? Yang mana dulu? Saya akan tunjuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anak Adi Atorik dari kampus Institut Agama Islam Tazkiyah, asal daerah dari Kabupaten Siak, Riau. Saya mau bertanya kepada asatid mengenai tentang semua perbuatan itu akan dihisab. Yang sudah kita ketahui bahwa semua makhluk akan dihisab di akhirat. Pertanyaan saya di sini, siapakah orang yang paling lama dihisab di akhirat tersebut? Sekian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Syarif terlebih dahulu, silakan Yai. Sering kita berdoa minta banyak nikmat kepada Allah, tetapi kita tidak menyiapkan syukurnya.
Itu sama seperti kita mengumpulkan mobil tapi belum siap garasinya. Akhirnya malah mengganggu orang. Tidaklah satu kenikmatan Allah berikan kecuali dia punya hak. Hak syukur dan intifa' yang benar. Syukur itu isinya apa? Satu, ada rasa gembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ada rasa gembira dalam hati. Yang kedua, ada ungkapan terima kasih kepada sang pemberi. Dan yang ketiga, ada porsi orang-orang yang harus diberi. Nah, kita pengen rizki yang banyak. Semakin banyak rizki yang Allah berikan, seharusnya semakin banyak syukur yang kita lakukan. Semakin banyak anugerah yang Allah anugerahkan, semakin banyak juga ibadah yang kita lakukan. Yang terjadi sebaliknya. Ada orang yang berdoa kepada Allah ingin punya anak yang baik, punya anak yang soleh. Falamma atahumma sholihan, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Tapi ketika diberi anak sehat, soleh, justru waktunya habis untuk bermain dengan anaknya, lupa dengan pemberinya. Allah. Seperti itu kita. Hamba yang dimuliakan. Siapa yang paling panjang hisabnya? Yang paling banyak menerima anugerahnya, itu aja. Makanya nanti ada keterangan dalam hadis, jarak antara orang kaya dengan orang miskin itu hisabnya 500 tahun. Kalau saya tanya ibu-ibu dimanapun jawabannya sama. Hisabnya mau lama, mau sebentar, mau sebentar. Mau kaya, mau miskin, mau kaya, terbalik. Semakin banyak anugerah yang Allah berikan, semakin panjang hisabnya. Karena apa? Namanya anugerah itu, baiknya dihisab, salahnya diazab. Ada memang jalan keluarnya. Kalau orang banyak uang, banyak kendaraan, mau cepat hisabnya, masuk jalan tol. Jangan pakai amal orang kampung, amal jalan tol. Begitulah orang yang banyak anugerah, banyak nikmat, banyak harta. Kalau ingin cepat, banyak sedekah. Saya ingat satu hadis yang menceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu akan ada orang yang dipanggil masuk surga. Itu mujahid. Masuk ke dalam, keluar lagi. Kenapa Anda keluar lagi? Bukankah Anda berjihad ingin masuk surga? Benar. Tapi aku bisanya masuk surga itu karena aku punya ilmu. Ada orang yang ngajari tentang ilmu nilainya, apa namanya, pahalanya jihad. Yang ngajari siapa? Ustaz Abdul Somad. Jadi aku tidak mau masuk surga kalau Ustaz Somad belum masuk. Panggil dia. Panggil Ustaz. Apa benar ini menurut kau? Bukanlah. Aku tak pernah nampak wajah dia. Tapi aku nonton TV. Jadi dia dapat ilmu tentang pahala berjihad untuk masuk surga itu karena pengajian Ustaz Abdul Somad. Jadi Ustaz masuk dulu surga. Pas masuk keluar lagi. Kenapa keluar lagi? Aku memang yang ngajarin-ngajinya, aku yang pengajiannya. Tapi aku bisa pengajian sehingga banyak orang yang berjihad dapat ilmu dari aku karena ada sarananya. Jadi yang bikin sarana siapa? TV One. Loh, TV One punya siapa? Punya si Anu. Aku tidak mau masuk surga kalau pemilik TV One belum masuk surga duluan. Masya Allah. Tapi kan TV One juga nanti tidak sendirian, ada kameramen. Kameramen masuk dulu. Baru Ustaz Abdul Somad, baru santri-santrinya. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Masya Allah. Baik, saya persilakan kembali. Saya juga akan ajak nih. Saya nggak sendirian Ustaz. Saya nanti keluar lagi. Saya ajak lagi ini untuk masuk surga semuanya. Amin. Baik. Dari mahasiswa Universitas TSGIA, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Askat Sawaldi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara atau pola atau sistem berpikir yang benar dalam bertindak di kehidupan kita sehari-hari dalam memenuhi tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala agar nanti hisabnya itu sebentar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Was. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, qalbu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. 3 potensi diberikan Allah untuk bertindak. Pertama, dengar dulu. Dengar yang baik, dengar yang bermanfaat. Setelah dengar, lihat yang baik, lihat yang bermanfaat.
Setelah itu renungkan, fikirkan, baru action. Kenapa perbuatan itu salah? Karena salah mikir. Kenapa salah mikir? Karena salah pandang. Kenapa salah pandang? Karena salah dengar. Maka semua berawal dari salah mendengar, salah melihat, salah berpikir, salah berbuat, salah bicara. Muara berawalnya itu adalah salah maklumat, salah informasi. Maka adik-adik alhamdulillah bergurulah dengan guru yang benar. Man la syaikha lahu, siapa yang tidak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka syaitanlah gurunya. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, kalau kamu belajar agama, lihat kamu belajar di mana. Dulu ulama-ulama itu haddatsana fulan, akhbarana fulan. Apa kata Imam Syafi'i? Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu yang membacakan hadis itu, maka katakanlah haddatsana. Tapi kalau engkau yang membaca gurumu setuju, maka katakan akhbarana. Maka murid-muridnya berkata, Imam Al-Muzani, Imam Al-Buaiti, Imam Rabi' Al-Muradi mengatakan haddatsana Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan haddatsana Malik. Imam Malik mengatakan haddatsana, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang haddatsana YouTube, akhbarani Google. Oh, kalau begitu salah kami ngaji dari indahnya Ramadan melalui TV One. Enggak salah. Silakan ambil dari YouTube, silakan ambil dari sosial media, selama ustadznya itu ada di alam nyata. Kiai Syarif ada, Ustadz Abdul Somad ada, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka berfikih? Fikihnya bermazhab Syafi'i. Bagaimana tasawufnya? Sunni. Ambil ilmunya, dengar dengan baik, pandang dengan baik, fikir dengan baik, amalkan dengan baik, ikhlas kepada Allah. Insya Allah itu akan menjadi bekal menghadap Allah dan selamat kita di masa akan datang insya Allah. Demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan ambil mic terlebih dahulu karena mungkin lagi mikir apa nih kira-kira nih yang saya akan dihisap ini ya Allah. Lagi mikir seperti itu. Baik, tetaplah bersama kami di Indahnya Ramadan. Siapa kita minta maaf? Nabi SAW minta maaf. Man jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kusakiti, hadza zahri falyastaqit minhu, ini pundakku silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku aniaya, aku zolimi, aku sakiti, ini harga diri Muhammad silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pakai belum kembali, maka aku akan kembalikan. Nabi nggak ingin ada sangkutan-sangkutan. Nabi yang sehebat itu saja begitu takutnya, bagaimana dengan kita? Sebenarnya Nabi ingin mengajarkan pada kita, jangan sampai ada sangkutan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah kita kembali di Indahnya Ramadan dengan tema besar kita, semua perbuatan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah menampung beberapa pertanyaan yang ada di samping saya dari mahasiswa Universitas Tazkiyah. Silakan boleh berdiri langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alea dari Indragiri Hilir Riau, mahasiswi Tazkiyah. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Mengenai ungkapan tersebut, apakah dengan kita menghisab diri kita di dunia atau bermuhasabah akan meringankan hisab kita kelak di akhirat? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, menarik ini pertanyaannya. Silakan, UAS terlebih dahulu. Fadal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kamu sebelum kamu dihisab nanti di akhirat. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang amal kamu sebelum nanti amal kamu ditimbang di akhirat. Apakah kalau kita menghisab dan menimbang amal dulu di dunia, maka nanti di akhirat akan ringan? Otomatis iya. Karena kita pasti akan bertindak sesuai dengan pikiran kita, pertimbangan kita. Makanya Umar bin Khattab itu mengambil rotan kayu panjang, lalu dari balik dinding dia pukul kakinya.
Wahai kaki, hari ini kamu kemana saja? Apakah bermanfaat atau tidak? Didengar oleh sahabat dari balik dinding. Umar ngomong dengan siapa? Dia ngomong dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak hanya sekedar ngomong bicara, tapi dia muhasabah. Coba kita amalkan muhasabah. Hai mata kemana saja, hai telinga kemana saja, hai hati kemana saja, hai pikiran kemana saja. Maka kalau itu kita lakukan sebelum tidur, insya Allah akan ringan. Kenapa? Karena semua perbuatan yang kita lakukan, tindak tanduk, dari mulai bisikan telinga, kedipan mata, langkah kaki, hayunan tangan, itu semua berdasarkan pertimbangan yang penuh, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Kita sebenarnya diciptakan Allah menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Dan madrasah Ramadan ini mendidik kita seperti itu. Di Ramadan ini semuanya kita timbang. Mulai pandangan mata, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, emosi kita, langkah kaki kita. Kalau ada yang ngajak, ayo kita nongkrong di pinggir jalan. Mohon maaf, ini sedang puasa. Enggak apa-apa, nanti tundukkan. Enggak. Ayo kita buka bareng bersama. Saya khawatir nanti takut ketinggalan, enggak sholat maghrib berjamaah. Nanti kita sholat. Enggak, saya yang bayar. Oke. Demikian Ustaz. Masya Allah. Ya Syarif mungkin boleh menambahkan sedikit. Fadal, ya. Ada seorang calon jamaah haji yang dulu menyelipkan keris di kopernya. Begitu sampai di Jeddah, dideteksi kena. Kopernya disobek, kerisnya diambil, dia dibawa oleh polisi, menangis. Ditanya sama orang-orang, Kong, orang tua kebetulan, kenapa lu bawa keris? Rupanya dia itu seorang paranormal yang mengandalkan keris tadi. Mau gue mandiin nih pakai jam-jam nih. Saya bilang, lu aja belum mandi. Kenapa dia menangis dan menyesali sampai dibongkar itu semua? Karena tidak menghisab dirinya, dia tidak tahu ada peraturan yang seharusnya tidak dilanggar. Tidak membawa senjata tajam. Dan tidak membawa barang-barang yang dilarang. Kalau dari awal dia sedang perhitungkan akan bahaya di depannya, niscaya dia akan selamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu beresi dulu kopermu sebelum diperiksa, menyesal kamu nanti. Masya Allah. Masya Allah. Saya ke para mahasiswa yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan, ada? Oke, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Rizky Atani dari Institut Agama Islam Tazkiyah Sentul Bogor. Jadi izin bertanya Ustadz, kita ketahui bahwa adanya golongan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap. Maka pertanyaannya, amalan-amalan apa saja yang dapat menghantarkan kita masuk ke surga tersebut tanpa hisap? Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Uwas. Di antara orang yang masuk ke dalam surga itu tanpa dihisap adalah karena mereka tidak banyak sangkutan-sangkutannya. Sampai-sampai salah satunya disebut adalah orang yang tidak la yastarqi, tidak mau diruqyah. Hadis ini bagi sebagian orang problem. Karena ketika dia terganggu kerasukan setan, dia bingung, ini dilanjutkan dengan setannya atau minta ruqyah. Jadi maka komen ulama pun banyak. Yang satu mengatakan maksudnya kalau ruqyahnya itu ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung makna syirik. Tapi kalau ruqyahnya syar'iyah, enggak apa-apa. Satu lagi pendapat ulama, kalau dia meyakini sembuhnya itu karena orang yang meruqyah itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekecil itu pun sangkutannya dia tetap kena. Tapi kalau dia tidak ada sangkutan-sangkutan, plong lepas. Sebagaimana mereka orang-orang minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Ada seorang perempuan menangisi anaknya. Saat selesai perang, dia tangisi anaknya. Berbahagialah engkau nak, engkau masuk surga tanpa hisab karena engkau sudah mati syahid. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW? Belum tentu. Kenapa? Kalau dia ada menzolimi, menganiaya orang, maka dia tetap akan kena hisab. Jadi kalau mau tidak hisab, maka jangan pernah ada sangkutan-sangkutan kepada makhluk,
Bagaimana mungkin kita tidak ada sangkutan? Kita kan manusia biasa. Kepada Allah bertaubat nasuha, kepada manusia minta maaf. Siapa kita minta maaf? Nabi SAW minta maaf. Man jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah kusakiti, hadza zahri falyastaqid minhu, ini pundakku silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang harga dirinya pernah aku aniaya, aku zolimi, aku sakiti, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pakai belum kembali, maka aku akan kembalikan. Nabi nggak ingin ada sangkutan-sangkutan. Nabi yang sehebat itu saja begitu takutnya, bagaimana dengan kita? Sebenarnya Nabi ingin mengajarkan pada kita, jangan sampai ada sangkutan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan Idul Fitri, kepada Allah hablum minallahnya selesai, kepada manusia juga nanti kita memohon maaf, meminta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Sehingga dengan itu kita nanti tidak mampir ke neraka, langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abdul Somad, Kiai Syarif Rahmat. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi menjadi muhasabah dan juga introspeksi bagi diri kita semuanya untuk lebih berhati-hati. Karena semuanya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, UAS dan juga Kiai Syarif juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami tersilap, tersalah dan terlupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan pada kami seperti beban yang kau timpakan pada orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan sampai kami memikul sesuatu yang kami tak sanggup untuk mikulnya. Anta maulana, engkau penolong kami. Fansurna, maka tolonglah kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Engkau sajalah sebaik-baik penolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh